Ini adalah cerita tentang 3 anak muda yang dipenuhi rasa keingintahuan yang besar, hasrat untuk mendapatkan jawaban akan dunia gaib. Rasa takut terkalahkan dengan rasa penasaran yang lebih besar. David, Osi, dan Indra akhirnya mendapatkan kesempatan untuk dapat merasakan langsung kehadiran dari energi makhluk astral di sebuah lokasi yang memiliki aura gelap dan pekat. Saya sih udah beberapa kali ikut Ko Luis sama Om Mantra untuk bikin video-video mistis. Boleh dibilang rasa kepekaan saya terhadap makhluk-makhluk astral itu sedikit lebih tinggi dibanding orang-orang normal pada umumnya. Cuman tetap aja sih ada terselip rasa takut. Mata batin aku udah dibuka. Semenjak itu aku sehari-harinya sih ngerasa lebih peka rasanya gitu. Terus begitu diajakin bikin video selanjutnya sama Ko Luis, ya aku seneng banget rasanya, pengen ikutan lagi. Ada satu lagi peserta namanya David, dan dia sangat exciting banget waktu diajakin ikut langsung merasakan kehadiran energi makhluk astral. Bohong kalau misalnya orang punya kemampuan bisa melihat atau merasakan satu sosok, bilang nggak takut sama sekali, itu bohong. Saat kita ngelihat satu sosok, tiba-tiba sosok itu pasti ngerasain gitu, bahwa dia tuh sedang diperhatikan. Bayangin gitu kok, kalau misalnya tiba-tiba muncul mukanya tuh serem gitu, apa yang kita rasain? Campur aduk, tegang, takut, tapi exciting gitu. Kayak David juga sih, kayak adrenalinnya rasanya tuh naik aja, pengen ikut. Om Mantra mengatakan bahwa jika seseorang saat itu sedang memiliki perasaan antusias tinggi atau adrenalin sedang naik, itu menciptakan lapisan energi yang kuat, energi atau aura dengan frekuensi yang berbeda. Untuk dapat melihat secara visual atau merasakan kehadiran makhluk astral, dibutuhkan gelombang energi dengan frekuensi yang sama. Untuk itu, David, Osi, dan Indra diminta membiasakan diri di lokasi dengan berkeliling sambil mengeksplor keadaan sekitar. Ke atas ya, bro? Kelihatan. Pakai flash depan bisa? Nggak ada flash depan. Oh. Di sini aja, kalau ke sana nggak mungkin. Sini deh. Belum kerasa apa-apa sih kok. Cuman waktu itu tuh memang ada sedikit rasa penasaran di beberapa spot, kayak pohon, terus kayak bangunan bekas kamar mandi WC gitu, terus sama ada satu bangunan di pojokan itu nggak tahu bekas apa. Itu tuh ada rasa penasaran sih ke sana. Waktu itu Om Mantra sama Ko Luis kan masuk dulu ke lokasi, terus aku sama Indra, David disuruh nunggu di depan. Ya, waktu itu Om Mantra mau men-scan dulu ruangan lokasi secara keseluruhan, mau memastikan bahwa ruangannya bisa tercover dan terhandle sama Om Mantra. Kayaknya mau permisi dulu ya kok ya? Iya. Nah, waktu itu tuh sebenarnya aku udah ngerasa nggak nyaman gitu waktu ditinggal Om Mantra sama Ko Luis. Pokoknya rasanya nggak nyaman aja sih, nggak tahu kenapa gitu. Tapi waktu itu juga aku cerita sama Indra, sama David juga, kalian ngerasa kayak aku juga nggak sih gitu? Nah, saat mulai explore ke dalam, perasaan gak nyamannya tuh masih ada? Nggak inget sih waktu itu, udah keburu exciting kali ya. Soalnya juga udah mikirin, wah di dalam kayak apa ya gitu kan. Setelah dirasa cukup, David, Osi, dan Indra bersiap memasuki bangunan terbengkalai. Bangunan yang dirasa memiliki energi paling kuat di areal tersebut.
David, Osi, dan Indra akan diberi kesempatan untuk berdiam diri di masing-masing spot yang sudah ditentukan oleh Om Mantra selama 15 menit hingga 1 jam dengan mata tertutup. Jika frekuensi energi mencapai titik yang sama dengan gelombang energi dari makhluk gaib, maka bukan tidak mungkin mereka akan merasakan sesuatu atau bahkan melihat penampakan. Tegang sih, tegang, tapi seneng gitu. Sebenarnya saya sih waktu lihat ruangan itu udah agak-agak ke-feelingan ya bahwa kayaknya di situ deh. Dan ternyata benar begitu Om Mantra nunjuk, Indra di situ katanya. Itu benar ruangan itu yang dipilih. Udah tahu sih bakal ditutup, katanya biar lebih peka. Mungkin analoginya sama seperti kenapa tunanetra itu lebih jago mijet. Karena kan salah satu panca inderanya tidak berfungsi dengan semestinya, dan itu energinya tuh akan diserap oleh panca indera yang lain gitu. Jadi semakin kemampuan dari panca indera itu menurun, itu kemampuan sixth sense atau kepekaan kita tuh akan semakin meningkat, katanya begitu. Dengan menggunakan penutup mata dan dibekali sebuah device voice recorder, Osi, Indra, dan David menempati posisi masing-masing sesuai permintaan Om Mantra. Aku bersama Om Mantra mengambil jarak yang cukup agar tidak mengganggu konsentrasi mereka, sekaligus masih tetap dapat mengawasi dan menjaga mereka. Sambil menunggu, aku bertanya kepada Om Mantra, ada wujud makhluk astral apa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Sekarang mereka lagi ada di dalam ruangan, jadi seperti saran Om Mantra tadi masing-masing ditempatkan di mana, semuanya menggunakan blindfold, dan mereka belum tahu sebenarnya mereka bakal merasakan apa. Bisa saja tidak merasakan apa-apa, bisa juga mereka sampai ditepuk atau merasakan sesuatu. Ya. Sebelum kita jemput mereka, kita biarkan dulu mereka sebentar di sana. Yang Om Mantra lihat, setelah tadi coba sedikit melihat sekilas doang nih, ada penampakan apa di ruangan itu, Om Mantra? Nah, untuk di kamar mandi ya, itu seperti pocong ya. Seperti pocong? Ya, berdiri di dekat bak. Dekat bak, oke. Ya, di baknya. Oh, di tempat di baknya ya? Ya, kalau yang daerah Indra ini ya kayak makhluk-makhluk ya rambutnya pada panjang kayak gitu ya. Oh, oke. Terus itu kalau daerah sana Yang tempat Osi? itu campuran, ada anak-anak kecil, segala macam. Oh, Ya, oke. nanti mungkin Osi akan merasakan apa. Tadi sama saya yang semua di sini kan pada hadir. Tadi Pak Muhammad juga merasakan, jadi merasakan kayak banyakan ya. Oh, oke. Nah, sama saya diundang tuh, kita lagi ada kumpul-kumpul meeting, kumpul semua di dalam ruangan. Oke. Jadi secara official sama Om Mantra dipersilakan gitu ya? Iya. Seperti itu ya? Mulai berasa deg-degan kenceng. Sebelah kanan ada yang jalan. Mulai gemeter kaki ya. Gue pengen ke kanan tapi gue ngerasa nggak berani sih. Apakah berarti gue jangan ke sana? Ini di ruangan ini berasa berat banget. Kayak di apa ya? Cukup berat, gravitasinya cukup tinggi, kayak ditekan dari atas. Udara cukup dingin, tadi sempat terlintas seperti bau asap. Terus Osi, Indra, dan David tidak diberitahu ada makhluk gaib apa saja yang ada di sana. Selama kurang lebih 20 menit berdiam diri di dalam ruangan, Om Mantra mengatakan mereka bertiga sudah ada interaksi dengan makhluk astral. Makhluk yang paling menarik perhatian Om Mantra adalah yang sedang bersama Indra saat ini. Om Mantra berkata agar aku bersiap-siap karena mungkin mereka tidak tahan. Oke, Indra tiba-tiba keluar, kita tanyain dulu kenapa ya. Kenapa gak? Kayak ada yang nindih. Kayak ada yang nindih? Betul. Lu nggak tahan? Bukan. Beratnya udah kayak berat banget. Oh, Kayak ditekan berat aja, pokoknya berat banget. oh jadi lu nggak tahan? Nah, maksudnya ya makanya ini yang bikin lu keluar. Lu keringetan banget nih. Iya. Tadi nyium bau asap. Terus kan di sini bocor kan sedikit kelihatan. Ada asap lewat terus berdiri di sini. Terus dari atas tiba-tiba ini masih nih.
David, gimana? Ini bahasa gini keringetan. Keringetan ya? Gimana? Yang tadi dirasain sih, aku kan berdiri gini nih. Gue lihat tadi lu berdiri gitu dan lu menyender tembok. Gini, Di sebelah gini. kiri lu adalah toilet, sebelah Ya. kanannya kacanya. Gimana? Awal-awal sih nggak kerasa apa-apa. Oke. Cuman nggak tahu apa, tiba-tiba kayak ada yang netes di sini 2 kali, tek, Oke. dingin. Udah gitu agak merinding. Udah gitu gue udah putusin keluar. Oh, oke. Energi makhluk astral yang paling dominan dirasakan di sana mendekati Indra. Dari sekedar memperhatikan, berdiri di belakang, hingga memegang dan menekan pundak Indra. Sosok hitam besar, berukuran 2 kali manusia normal, berbulu menyerupai genderuwo, tapi memiliki wajah menyeringai yang sedikit berbeda, namun tetap menyeramkan. David juga waktu itu cukup kaget ya. Dia nggak nyangka sih bakal ditinggal sendirian gitu kan. Dan ini juga pengalaman pertama dia mengalami paranormal experience ini gitu. Iya sih, aku juga pertama kali. Tapi tetap sih, walaupun ditinggal sendiri tetap ada perasaan tenang. Mungkin karena ada Om Mantra juga kali ya. Ya, itu tersugesti karena ada Om Mantra, ada kehadiran Om Mantra sehingga kita merasa tenang, ngerasa aman, yakin kayaknya bakal dijagain sama dia gitu. Iya kok. Jadi teman-teman, mungkin kalau buat bahasa dari kaum astral, kalau yang kita akrab dengan bahasa kita adalah Om Mantra mempersilahkan, let the party begin, katanya seperti itu gitu ya. Jadi Om Mantra memperkenalkan satu-satu bahwa ini Indra, ini David, pengen berkenalan silakan, katanya nggak apa-apa. Dan efeknya tadi ya yang teman-teman lihat, jadi Indra tuh merasakan sangat tekanannya sangat kuat dari bahunya, tadi keringatnya banyak banget. Tapi Indra masih penasaran, pengen nyobain katanya, jadi dia ke dalam lagi gitu. Setelah Indra 2 kali mencoba kembali ke dalam, Om Mantra pun menyudahinya dan membantu mengembalikan aliran energi atau menetralisir apa yang ada dalam diri Indra saat ini. Lalu, hal yang sama pun dilakukan pada David. Setelah tubuh David dan Indra merasa lebih enak dan ringan, kami bersama-sama menghampiri Osi yang masih ada di dalam ruangan. Ya, waktu itu kan saya yang pertama kali ditutup matanya ya. Terus udah gitu Koko nganterin Ko David sama Osi ke ruangan sebelah. Nah, begitu pindah ruangan itu tuh udah mulai kerasa kok. Kan ditutup matanya bener-bener nggak ngeliat apa-apa, cuma ada bisa ngintip sedikit. Kayak disentuh-sentuh gitu, terus tadi sempat ngedengar suara kayak burung gagak. Makin lama kayak ditindih semua bobot badannya itu. Kerasanya kayak numpuk berapa galon dia ditindihin gitu. Waktu Om Mantra ngejelasin sih, aku ngerasa nyambung banget gitu sama yang aku rasain gitu. Sebenarnya kan aku awalnya nggak tahu nih, awalnya di dalam situ tuh ada apa. Cuman begitu Om Mantra ngejelasin, sama banget rasanya gitu. Kayak bener lah, kayak dikelilingin anak kecil, dijail-jailin, terus juga kayak dikagetin gitu dari belakang, terus kayak ditarik-tarikin tangan aku gitu. Berasa banget sih waktu itu sih. Itu kan begitu kita tutup matanya tuh ada sedikit celah di bawah mata yang kita bisa lihat ke arah lantai gitu. Nah, dari arah lantai itu tuh saya tuh ngelihat ada bayangan-bayangan, ada sosok lewat nyamperin, ada yang ngintip-ngintip. Itu kelihatan gitu dari bawah mata itu. Waktu itu kan Om Mantra juga bilang bahwa masing-masing energi atau pancaran aura setiap manusia kan beda-beda. Nah, itu tuh juga sama, attract ke setiap makhluk halus punya frekuensi atau punya energi juga berbeda-beda gitu kan. Jadi kalau misalnya saat itu Osi berpindah tempat dengan David atau dengan Indra, bukan berarti artinya apa yang Indra rasakan di ruangan itu juga akan sama dirasakan sama Osi gitu. Tapi bisa aja pada saat Osi pindah, apa yang dirasakan Osi di ruangan itu tuh, misalnya katakanlah makhluk-makhluk kecil itu, dia juga akan pindah gitu ke tempat yang beda gitu. Karena memang attract-nya sama Osi gitu kan. Seperti itu kata Om Mantra. Om Mantra menjelaskan satu persatu. Indra saat itu didekati makhluk besar dan hitam, memperhatikan seperti sedang mencoba atau mengetes Indra. Di tempat David berdiri, terdapat wujud pocong.
dan tetesan air dingin di tangannya adalah wujud air liur dari pocong tersebut yang berada sangat dekat di hadapan muka David. Sedangkan aura Ozzy sangat menarik bagi makhluk-makhluk kecil yang jahil dan mengajak Ozzy bermain-main. Kemudian, atas permintaan aku, mata batin Ozzy yang sudah dibuka kembali ditutup oleh Om Mantra karena dikhawatirkan akan terbuka secara permanen seiring waktu dan Ozzy tidak dapat mengendalikan diri. Ikut-ikut, jelas lah pengen ikut lagi. Pasti mau lagi dong kok. Nggak akan kapok itu.